Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Filosof Afrida. Sebelumnya tekan dulu tombol like, komen dan juga subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kalau kemarin kita udah bahas tentang Fritz yang jualan baju-baju bekas dan juga jualan daging manusia di Jerman selama 6 tahun. Kali ini gue akan bawain cerita sejarah eksperimen Unit 731. Unit 731, sebuah rahasia Jepang yang sangat membangunkan sih menurut gue. Unit ini yang bertugas mengelola sebuah laboratorium yang didirikan oleh militer Jepang di kota Harbin, China. Menurut sejarawan yang bernama Hal Gold, lab ini berfungsi untuk sebuah penelitian senjata kimia dan senjata biologis yang diciptakan oleh Kekaisaran Jepang yang digunakan oleh tahanan perang mereka. Kekejaman-kekejaman tersebut semata-mata dilakukan hanya karena rasa penasaran aja. Melakukan eksperimen ini cuma karena rasa kepo ataupun rasa penasaran aja gitu Wak. Sebelum gua bahas apa saja eksperimen-eksperimen yang sadis tersebut, sebelumnya gua bakal sedikit bahas tentang laboratorium ini dulu. Oke, masuk. Jadi sejarah laboratorium ini itu awalnya didirikan oleh ahli biologis militer Jepang Wak, yang bernama Shiro Ishihi pada tahun 1932 di dekat kota Harbin, China. Lab ini sempat ditutup karena adanya 12 tahanan perang yang berhasil melarikan diri. Sampai pada tahun 1941, lab ini dibuka kembali dan seluruh anggota yang bertanggung jawab atas lab ini itu diberi nama Unit 731. Bahkan dikatakan kalau labnya ini diperluas dengan cara membakar 300 rumah penduduk untuk memperluas bangunannya. Tujuan dari mereka ini tidak lain untuk menciptakan senjata biologis paling kuat dan mematikan dalam sejarah. Mereka ini terbagi menjadi 8 divisi Wak, di mana divisi pertama ini adalah tentang penelitian virus dan bakteri. Sedangkan divisi kedua itu digunakan untuk membuat senjata biologis. Divisi ketiga dan keempat itu untuk membangun senjata kimia, dan divisi kelima ini adalah untuk pelatihan. Kemudian divisi 6, 7 dan juga 8 ini adalah untuk administrasi. Gila sih, ini berarti tahanannya banyak banget gitu. Sampai-sampai administrasi aja itu dibutuhkan 3 divisi Wak. Ya sih banyak tahanan yang masuk, tapi yang keluar itu nggak ada yang hidup. Parah sih ini Wak. Selain itu langsung aja kita bahas eksperimen-eksperimennya. Oke, masuk. Eksperimen pertama, dimana dengan eksperimen ini adalah uji senjata Wak. Jadi di sini tuh mereka ini menguji sebuah granat untuk mengetahui efek yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manusia yang terkena granat tersebut Wak. Jadi ada orangnya dijajarin lapangan gitu Wak. Ada yang berjarak 1 meter, ada yang 5 meter, bahkan 10 meter, 15 meter, dan seterusnya gitulah ya Wak ya. Jadi mereka ini yang dibarisin di lapangan itu per orangnya itu dilemparin granat gitu Wak. Jadi kayak yang 1 meter, jarak 1 meter ini efeknya apa gitu. Yang 5 meter ini efeknya gimana. Ya kalau 1 meter ya mungkin mereka udah hancur lebur gitulah ya. Mereka ini cuma neliti, oh berarti yang 10 meter ini belum hancur, cuma efeknya ini tangannya hilang sebelah mungkin atau gimana gitu. Eksperimen selanjutnya ini adalah uji bom nuklir kecil. Ya sama kayak yang eksperimen yang pertama Wak. Jadi mereka ini cuma pengen nguji alat mereka itu efeknya gimana. Jadi mereka ini cuma mau tahu apa yang ditimbulkan atau didampakkan di alat-alat yang mereka rakit ini.
Jadi kalau semisal terhadap manusia itu dampaknya kayak gimana, jadi mereka ini tuh ya udah dikumpulin aja di lapangan, terus dilemparin bom nuklir kecil tersebut yang mereka rakit itu. Setelah uji coba, mereka ngambil kesimpulan cuma dampaknya seperti ini. Ya nggak peduli mau mereka tewas atau sekarat atau mereka kayak gimana juga, mereka ini nggak peduli sama sekali, Wak. Yang penting mereka dapat pengetahuan uji coba itu udah gitu. Jadi untuk korbannya ya mereka nggak peduli mau itu sekarat, mereka nggak mau ngobatin, ya dibiarin gitu aja. Jadi dampaknya gini, misalkan hancur atau cuma luka-luka, udah dibiarin gitu aja, Wak. Nggak peduli mereka sama korban-korban yang dijadikan bahan uji coba mereka itu. Kemudian selanjutnya eksperimen selanjutnya ini mereka merakit lagi, yakni bom biologis. Kalau yang tadi bom nuklir, selanjutnya ini adalah bom biologis berisi penyakit. Astagfirullahaladzim, gila sih, ini parah banget, Wak. Jadi mereka ini ditaruh di sebuah ruang gitu ya, ruang kosong. Terus mereka ini tuh ditaruh bom yang isinya itu adalah virus bakteri yang udah mereka bikin gitu loh, Wak. Terus pas habis dimasukin, pintunya ini kemudian ditutup. Selanjutnya itu mereka lihat apa perkembangan, apa efek yang ditimbulkan dari bom penyakit ini terhadap kesehatan manusia yang mereka masukin di dalam sebuah ruangan itu loh, Wak. Dan setelah itu mereka ini gak diobatin, ya sama kayak yang eksperimen-eksperimen sebelumnya, itu dibiarin aja gitu. Nah lanjut untuk eksperimen yang kedua. Ini eksperimen yang kedua ini bener-bener ngeri banget sih dari yang pertama tadi, Wak. Ini lebih ngeri lagi. Eksperimen kedua ini adalah eksperimen yang dilakukan terhadap tahanan perempuan, Wak. Jadi tahanan perempuan di sana itu dipaksa untuk hamil. Ya bukan dipaksa sih, ya diperkaos gitulah ya oleh para penjaga unit 731 ini, Wak. Dan setelah mereka berhasil hamil, mereka tuh bakal disuntik sama sebuah virus dan bakteri seperti antrak, kolera, atau sifilis, Wak. Dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Dan semua ini dilakukan lagi-lagi hanya karena uji coba alat yang mereka buat, Wak. Nah selanjutnya hanya karena mereka itu pengen tahu bagaimana bayi dalam kandungan ibu-ibu ini itu berhasil hidup atau enggak. Mereka itu penasaran gitu loh, Wak ya. Cuman sekedar penasaran untuk uji coba alat-alat yang mereka buat itu, berupa virus dan juga bakteri tersebut, Wak. Kayak nguji coba imunitas manusia, kekebalan tubuh manusia, itu sampai mana sih? Kan beda-beda gitu ya kan, Wak. Jadi dilihat sama unit 731 ini, mereka tuh ada yang ibunya mati, anaknya hidup, ada yang dua-duanya mati, dan yang lebih parah lagi, bayi yang berhasil hidup itu langsung diambil buat dibedah, Wak, untuk diteliti. Gila nggak sih kayak gini, Wak? Bener-bener sakit ini orang, sumpah. Gak cuma ibu hamil aja, Wak. Eksperimen ini juga dilakukan terhadap tahanan-tahanan lainnya buat meneliti sekaligus agar mereka ini bisa bikin obat terhadap penyakit-penyakit yang udah mereka ciptakan sendiri, Wak. Ini bener-bener gak manusiawi banget sih ini orang. Udah ibu hamilnya disuntik virus dan juga bakteri. Kalaupun bayinya ini ada yang hidup itu mereka ambil kemudian mereka bedah. Ini untuk uji coba, lagi-lagi untuk uji coba, uji eksperimen mereka. Setelah mereka disuntik, ini selanjutnya mereka bakal dipindahin ke ruang isolasi. Ini bertujuan untuk dipantau efeknya aja, Wak. Lagi-lagi tanpa diberi obat, hanya dipantau untuk mantau eksperimen mereka ataupun uji coba mereka ini seperti apa gitu aja, nggak diobatin sama sekali. Jadi kalau ada semisal dari mereka ini yang terkena infeksi parah gitu ya, dia itu bakalan langsung diambil
dan dibedah secara hidup-hidup untuk dicek organ-organ tubuhnya tanpa dikasih obat bius terlebih dahulu. Gila sini, kita kena gores saja rasanya sakit, apalagi itu dengan sengaja itu dibedah tanpa adanya obat-obat bius terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Eksperimen ketiga ini adalah eksperimen amputasi. Jadi mereka ini diamputasi, dipotong tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, itu dipotong. Namun setelah melakukan hal tersebut, mereka bakal nyambungin lagi anggota tubuhnya kembali gitu. Namun di tempat yang berbeda gitu. Jadi mereka ini cuman banyak pertanyaan-pertanyaan gitu untuk eksperimen-eksperimen mereka, untuk mengembangkan ilmu-ilmu mereka. Cuman kayak, oh kalau diginiin gimana ya, ini kalau diginiin gimana ya jadinya, cuma karena itu aja, karena penasaran aja. Misalkan kayak gini nih, tangan kiri itu dipotong, kaki kiri dipotong, jadi mereka ini nyoba tangannya itu dipasang ke kakinya ini yang udah dipotong dipindah ke tangan kanannya. Itu gimana coba, yang kaki ke tangan, yang tangan ke kaki. Hanya cuma kayak gitu, penasaran gitu mau jadinya seperti apa gitu. Maksud mereka itu eksperimen mereka. Jadi kayak udah bener-bener dibikin bongkar pasang gitu loh, bener-bener gak ada adab kemanusiaannya sama sekali sih ini menurut gua. Dan itu sekali lagi dilakukan secara paksa, secara langsung, hidup-hidup gitu loh, gak ada yang namanya dikasih obat bius terlebih dahulu. Kalian bayangin aja lah ya kan, itu tangan hidup-hidup dipotong tanpa adanya bius, tanpa adanya obat-obat lainnya gitu ya kan. Banyak dari kalian yang mungkin bertanya, kok bisa sih hal kayak gini tuh gak ketahuan sama orang-orang di sekitarnya, ataupun gak kebocoran gitu ya kan. Ya gimana mau ketahuan, orang ini bener-bener unit ini tuh dilakukan secara rahasia banget, bahkan orang luar tuh taunya ya lab ini tuh diberi nama Epidemic Prevention and Water Purifying Department, atau bisa diartikan Departemen Pencegahan Epidemik dan Pemurnian Air gitu. Ya kalau dikasih nama seperti ini ya siapa coba yang curiga. Tepatnya di tahun 1945 perang berakhir karena kekalahan Jepang, dan seluruh gedung beserta peralatan unit 731 ini dimusnahkan oleh mereka sendiri untuk menghilangkan barang bukti ataupun menghilangkan jejak. Dan yang paling bikin gua gak habis pikir, bukannya ditangkap ya, yang punya kepala unit 731 ini, Shiro Ishihi ini, dia itu malah terbang ke Amerika buat minta perlindungan hukum atas dirinya dan para anggota-anggotanya ini, Nah, Shiro ini berjanji bakal nukar surat perlindungan hukumnya dengan ilmu pengetahuan senjata kimia dan juga senjata biologisnya itu, Dan pada tahun 1947 Amerika ini menyetujui permintaannya tersebut untuk nggak nuntut Jepang atas kejahatan perang yang pernah Jepang lakukan ke korban-korbannya ini, Di sisi lain, pada tanggal 19 Agustus 1945 tentara Soviet sampai di Harbin, China, di kota dimana bekas lab unit 731 ini, Meski gedung dan barang bukti udah ada yang dimusnahkan, mereka ini masih menemukan beberapa barang bukti yang bisa dilaporkan gitu, Dan akhirnya beberapa personil dari unit 731 ini berhasil ditangkap juga. Namun karena udah banyak yang kabur dan dilindungi Amerika, akhirnya dari sekitar 1.600 orang yang ditangkap itu hanya 12 orang aja, yang diberi hukuman, dan bahkan gak ada hukuman mati gitu, bagi 12 orang ini. Dan dari ke-12 orang ini hukumannya paling lama yang mereka terima hanya 25 tahun saja, Menurut gua ini gak adil banget sih, dengan apa yang udah mereka lakukan sebelumnya.
yang tanpa peri kemanusiaan itu, tanpa memikirkan nyawa manusia, masa hukumannya cuma 25 tahun saja. Gak ada yang namanya hukuman mati dari 12 orang yang ketangkep ini. Gimana menurut kalian, Wak? Silahkan kalian komen di bawah. Dan kalian mau bahas cerita apa lagi, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ya, Wak ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini dari gua. Dan kalau kalian mau bahas tentang apa, kalian komen aja. See you next video, Wak. Dadah.